Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai administrasi biaya. Adapun yang akan kita bahas saat ini yaitu mengenai pengertian biaya, penggolongan biaya, tujuan administrasi biaya, serta perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Pengertian biaya dalam arti luas bisa diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Penggolongan biaya dapat digolongkan ke dalam 5, yaitu yang pertama objek pengeluaran, yang kedua fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, keempat perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, serta yang kelima yaitu jangka waktu manfaatnya. Saya akan menjelaskan di sini satu persatu. Yang pertama yaitu berdasarkan objek pengeluaran. Dalam cara ini, maka penggolongan biaya berdasarkan nama objek pengeluaran, contohnya yaitu biaya bahan bakar. Maka dapat diartikan bahwa semua biaya yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua yaitu fungsi pokok dalam perusahaan. Jika dilihat dari perusahaan manufaktur, menurut fungsi perusahaan, biaya dibagi menjadi biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya produksi ini nanti bisa kita lihat dalam pertemuan selanjutnya. Yang kedua yaitu biaya pemasaran. Contohnya yaitu semua biaya yang berhubungan dengan pemasaran seperti biaya iklan, biaya promosi, gaji karyawan bagian marketing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum. Contohnya yaitu biaya bunga, biaya pajak, dan masih banyak lainnya. Penggolongan biaya berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat secara langsung dapat diidentifikasi. Contohnya yaitu upah buruh bagian jahit, maka itu adalah merupakan biaya tenaga kerja untuk bagian produksi. Contoh lainnya yaitu biaya bahan baku. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Contohnya yaitu biaya listrik untuk 3 departemen. Di sini kita harus menghitung berapa biaya listrik yang akan dibebankan untuk masing-masing departemen. Jadi tidak dapat secara langsung untuk dapat ditetapkan. Harus dihitung terlebih dahulu. Kemudian penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Maka biaya dapat digolongkan menjadi 4, yaitu biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi tetap, dan biaya tetap. Penggolongan yang terakhir yaitu berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Yang pertama yaitu pengeluaran modal, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau biasa kita kenal yaitu 1 tahun kalender. Contoh adalah biaya penyusutan gedung, karena biasanya manfaat gedung dihitung berdasarkan umur manfaat, misalkan 10 tahun. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang mempunyai manfaat hanya satu periode akuntansi saja. Contoh biaya iklan, biaya asuransi, dan biaya lain-lain. Masih banyak contohnya. Kemudian tujuan dari administrasi biaya, yang pertama yaitu penentuan cost product atau biaya produk. Jadi untuk menentukan harga pokok produk, kita harus membuat administrasi biaya. Yang kedua yaitu untuk pengendalian biaya. Agar biaya yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan semakin besar atau membengkak dari anggaran, maka perlu dikendalikan. Yang ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan khusus.
Dengan kita mengadakan administrasi biaya, maka manajemen dapat dengan mudah mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan.